menggenapi firman-Mu dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, putihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menghadapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menghadapi firman-Mu. Amin. Benar Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, Kau yang memberi kekuatan buat kami di tempat ini untuk bertahan, bahkan untuk berjalan bersama-Mu. Walaupun setiap kekuatan kami ini terbatas, tetapi Engkau selalu menambahkan setiap kekuatan Tuhan buat kami melampaui, bahkan berjalan, bahkan melihat kemenangan demi kemenangan saat kami berjalan bersama-Mu. Tuhan, ampuni kami. Ampuni setiap perkataan bahkan perbuatan kami hari ini yang meragukan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau datang mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang serba terbatas ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Apapun yang saat ini hamba-Mu katakan, semua itu adalah kebenaran datang daripada-Mu. Kami siap mendengar setiap kebenaran itu. Dan kami percaya saat Kau berkata-kata, Roh Kudus Kau bebas beracara di dalam PD Faithful ini. Dan Kau menyernakan, bahkan membuat semua orang-orang di tempat ini boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, bahkan apa yang menjadi isi hati-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengar setiap kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan welcome home untuk Pak Hangki yang sudah ikut di PD Faithful. Welcome home untuk Mary yang sudah ikut di PD Faithful. Ayo, kita hari ini sama-sama untuk belajar firman ya. Kita langsung buka firman Tuhan.
Hari ini Tuhan berbicara, hari ini yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Nya. Kita buka di Matius 25. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Sama-sama langsung kita bahas. Tuhan katakan yang tadi saya sudah tekankan di ayat kambing dan domba. Seperti gembala yang saat ini juga memisahkan domba dan kambing. Jadi hari ini saya akan jelaskan dulu apa itu domba, apa itu kambing. Ya. Domba. Banyak sekali dalam firman Tuhan ini berbicara domba. Domba. Anak manusia ada domba. Tuhan ini gembala kita. Dan kita ini diibaratkan dalam perumpamaan adalah domba Tuhan. Domba adalah orang-orang yang benar. Orang yang benar dan melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti di Matius 25 ayat 34. Orang yang melayani Tuhan bahkan memberikan makan pada sesamanya saat orang-orang perlu makan atau memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan sesamanya. Itulah domba. Kenapa kok dikatakan domba? Saya jelaskan dulu. Kambing, orang yang hanya bisa menggugat dan protes terhadap Allah. Itu semua ada di Matius 25 ayat 42 sampai 45. Saya jelaskan. Kenapa kok domba dikatakan orang benar dan melakukan kehendak Tuhan. Domba ini kalau saya perhatikan, domba ini adalah binatang gembalaan yang mendengar bahkan menuruti perintah gembalanya. Kalau kita perhatikan, saat seorang mengembalakan domba, dia lebih mudah diarahkan daripada mengembalakan kambing. Kambing ini berjalan dengan apa yang menjadi maunya. Kambing ini tidak bisa diatur. Jalan dengan seenaknya, dengan pengertiannya. Itu bedanya domba dan kambing. Perbedaan yang pertama. Yang kedua, domba kalau kita perhatikan, dia makan rumput. Tapi merumput dia ini terang dengan teratur. Tidak pernah berpindah-pindah. Domba merumput dengan teratur dan tidak pernah berpindah-pindah. Jadi kalau dia tidak pernah berpindah-pindah, berarti dia punya ketetapan. Ya tempat itu, ya tempat itu. Kalau mungkin saat ini diumpamakan dengan karakter kita, berarti kita punya prinsip. Nah, itulah. Kalau kambing, kalau makan rumput, hari ini di tempat ini, nanti 1 jam lagi berubah tempat. Berarti kambing ini cenderung mempunyai sifat yang tidak menentu, yang mau hidup dengan suka-sukanya sendiri, dan sibuk dengan apa yang dia mau. Ya. Domba mengenali suara gembalanya. Kambing tidak mengenali suara gembalanya. Kalau kita sama-sama boleh memperhatikan ciri perbedaan kambing dan domba ini. Ya. Seringkali kita dikelompokkan Kristen sebagai domba atau kambing. Pada akhir zaman akan ada masa pemisahan antara domba dan kambing. Kenapa kok sampai Tuhan bilangkan domba atau kambing? Karena itu perikop dari atas itu judulnya penghakiman terakhir. Tapi hari ini saya tidak berbicara tentang penghakiman terakhir. Tapi sehari ini saya akan berbicara, untuk firman hari ini saya akan beri judul kasih. Ya. Hari ini saya beri judul firman ini, kasih. Mungkin kalau kita mendengar, wah ini khotbah kasih ini seringkali kita dengar di gereja. Atau kita sudah sering mendengar firman ini kalau kita membaca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak iri, tidak membesarkan diri, tidak sombong, bahkan tidak berbuat kasar. Nah, tapi hari ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian di tempat ini. Sama-sama kita akan belajar lebih dalam lagi. Apa itu kasih? Kasih itu adalah satu sifat manusia. Kalau kita mengasihi seorang, mudah kalau orang itu berbuat baik sama kita. Tapi kalau orang itu berbuat jahat sama kita, bisakah kita mengasihi dia? Mungkin cenderung kita akan mengutuki mereka.
Padahal kasih itu adalah Tuhan. Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Seharusnya kasih itu berbicara karakter. Dan karakter kasih itu harus selalu siap bertahan dan kuat menghadapi segala sesuatunya. Karakter kasih selalu siap bertahan dan kuat menghadapi segala sesuatu. Dan untuk percaya dan berharap hal yang baik mengenai orang lain. Walaupun, kenapa kok dikatakan? Untuk percaya dan berharap hal baik mengenai orang lain. Mungkin hari ini, pandangan kita, mata kita menganggap orang itu selalu buruk di hadapan kita. Kasih mengalahkan segala sesuatunya. Karakter kasih harus ada dalam kehidupan kita. Karena kasih harus memandang sesuatu yang baik terus. Walaupun orang itu selalu jahat sama kita. Bisakah kita seperti itu? Kasih itu juga sabar. Kasih itu juga harus bertahan dalam situasi apapun keadaan kita hari-hari ini. Kalau kita tanpa kasih, kita akan seperti manusia dunia hari ini. Karena kasih itu sabar menghadapi situasi apapun. Kasih itu sabar untuk segala sesuatunya yang harus kita jalani. Setiap proses hidup kita. Kasih tidak berbicara pengampunan saja. Kasih tidak berbicara, oh harus murah hati, tidak sombong. Tidak. Karakter kasih harus ada dalam kehidupan seorang Kristen. Kasih harus bertahan di dalam situasi apapun. Itu yang membedakan kita, seorang Kristen yang mengenal suara gembalanya, dengan seorang Kristen yang tidak mengenal suara gembalanya. Karena gembala kita siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah apa? Tuhan Yesus adalah kasih. Apakah kita hari ini domba atau kambing? Itu semua kita sendiri yang bisa menilai siapa diri kita. Saya akan langsung bagikan. Kasih dibagi 4 bagian. Kasih yang tidak bersyarat, kasih ilahi. Ini kasih Tuhan kepada kita. Kasih yang Tuhan berikan sama kita ini kasih apa? Kasih saat dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Ini kasih yang tidak ternilai buat kita. Supaya kita tidak ada lagi jarak dengan Bapa. Supaya kita ini saat ditebus dengan dosa, kita sudah dilayakkan di kayu salib. Itu pengorbanan yang terbesar Tuhan Yesus berikan buat kita. Kasih antara suami dan istri. Kasih yang berbicara apa? Kasih yang berbicara saling menopang satu sama lain. Saling melengkapi. Mungkin hari ini ada yang berpikir, wah aku nikah dengan kamu rugi. Kamu tidak pernah menghasilkan apa-apa. Pernikahan bukan berbicara untung rugi, saudara-saudara. Pernikahan ini berbicara, kita berdua suami istri ini harus berjalan dengan suaminya, harus setiap hari sekolah karakter. Apa sekolah karakter? Setiap hari menyesuaikan. Setiap hari suami istri ini tambah hari, kita nggak tambah melihat baiknya suami kita. Tapi kita kan melihat banyak kekurangan sebetulnya. Tapi hari ke hari, kekurangan itu harus kita duduki. Kita harus bersabar dengan suami kita, bahkan dengan istri kita. Mungkin istri kita ini tipe-tipe yang cerewet. Mungkin hari ini suami kita ini suami yang cuek, tidak mau mendengarkan apa yang istri katakan. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah memilihkan salah pasangan untuk kita semua tempat ini. Kalau kita semua tempat ini mungkin ada yang sudah berumah tangga. Saya yakin tempat ini banyak orang yang sudah di PD Faithful ini yang ikut diumum banyak yang sudah berumah tangga. Ya, kasih antara suami ini, kasih yang melengkapi. Kasih yang saling menopang. Kasih yang saling setia satu sama lain. Kasih suami istri ini tidak boleh dinodai dengan namanya apa? Perselingkuhan, ketidaksetiaan. Karena kita saat menikah, kita janji kita itu sama Tuhan. Bukan sama suami kita, bukan sama istri kita. Kita harus belajar untuk setia. Kasih antar keluarga. Kasih antar keluarga ini, mungkin ini berbicara, nah kasih antar keluarga ini berbicara hubungan kita. Orang tua bersama anak. Keluarga kecil kita. Bagaimana kita mengasihi anak kita. Bagaimana kita ini membawa anak kita ini serupa segambar dengan Tuhan. Saat kita diberikan keturunan ilahi, saat kita diberikan anak, kita harus membawa mereka serupa segambar Tuhan. Bukan segambar serupa dengan kita. Kita punya tujuan untuk anak-anak kita. Karena apa?
Karena Tuhan juga punya tujuan dan rencana atas kehidupan kita. Kasih antar sesama. Ini kasih antar sesama kita tahu, saudara-saudara. Kasih antar sesama ini kasih kita terhadap keluarga besar kita. Mungkin juga terhadap orang-orang sekitar kita. Kita harus punya kasih itu. Ya. Empat kasih ini sudah saya bagi 4 poin. Saya hanya memberikan pengertian umum. Saya akan masuk pada poin yang Tuhan ingin bawa kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kasih itu bisa tetap ada dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau maksudkan. Bagaimana kasih itu bisa tetap ada dalam kehidupan kita. Karena kita tadi baca, saudara. Kita baca di ayat 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ini berbicara kasih. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ini berbicara kasih, saudara-saudara. Poin pertama, selalu memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Ini yang harus kita lakukan. Supaya kasih itu ada dalam kehidupan kita terus. Selalu memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Di Matius 26 ayat 10, mungkin saya akan bacakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ini Yesus diurapi ya, ayat 9, sebab minyak yang dijual, melihat murid-muridnya, maaf sebentar, ini Matius 26 ayat 6, ketika Yesus di Betania, di rumah Simon, si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal, dan minyak itu dicurahkan di atas kepala Tuhan Yesus yang sedang duduk makan. Ini maksudnya. Perempuan ini memberikan apa yang terbaik yang dia punya waktu itu untuk Tuhan Yesus. Apakah kita ini sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita? Untuk apapun yang saat ini kita bisa lakukan untuk orang lain. Ini yang Tuhan mau maksudkan dari firman ini. Saya tidak pakai judul firman penghakiman terakhir, tetapi Tuhan langsung ingatkan kasih. Hidup ini adalah rancangan Tuhan. Hidup ini adalah rancangan Tuhan. Meskipun kita tidak tahu arahnya kemana, tetapi kita harus melangkah. Karena segala sesuatu itu pasti sudah dirancang oleh Tuhan. Segala sesuatu itu Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Walaupun apa yang kita lakukan ini tidak dipandang orang, tetap lakukan kebaikan terus dalam kehidupan kita. Terus selama kita masih hidup. Contohnya ya, misalnya nih contoh. Kalau kita saat ini, mungkin kita semua punya keluarga besar ya, mungkin punya orang tua, masih punya adik, mungkin saat ini ada di tempat ini yang memang jadi tulang punggung untuk keluarga mereka. Misalnya kalau saat ini kita tidak bisa memperhatikan apa yang menjadi keperluan keluarga kita, atau orang sekitar kita aja. Padahal mungkin kalau keluarga kita, kalau keluarga kita ini cuma butuhnya perhatian, tapi kita cenderung punya pikiran negatif. Wah, kalau keluarga kita datang sama kita butuhnya uang, misalnya. Padahal keluarga yang datang sama kita tuh belum tentu butuh uang, saudara-saudara. Mungkin hanya butuh perhatian. Mungkin hanya butuh teman untuk bisa mendengar keluhan dia. Mungkin hanya mau membagikan sesuatu, atau dia datang untuk karena sebagai keluarga harus ada, ya hubungan keluarga tetap dijaga. Tapi kadang kita sudah punya pikiran, wah nanti dia datang pasti mau utang uang atau pinjam uang. Kenapa? Karena mungkin masa lalu keluarga itu seperti itu. Kita selalu punya pikiran negatif dulu. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau kita saja hari ini tidak bisa memperhatikan keluarga kita atau orang sekitar kita saja loh. Ya. Ini keluarga ini sesuatu yang kelihatan loh, saudara-saudara. Sesuatu yang kelihatan buat kita. Bagaimana mungkin juga kita bisa setia dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Dengan yang kelihatan aja loh, kita tidak peduli.
Kalau dengan yang tidak kelihatan aja, kita nggak bisa yang dengan yang tidak yang dengan yang kelihatan saja kita nggak peduli, bagaimana yang dengan yang tidak kelihatan. Seperti Tuhan yang kita sembah hari ini, kita nggak melihat loh. Mungkin hari ini kita semua tempat ini lahir dengan seorang yang dari bayinya sudah Kristen, orang tua kita Kristen. Ya, memperhatikan keluarga, belum tidak berbicara selalu uang. Memperhatikan keluarga juga bisa berbicara apa yang kita punya. Mungkin keluarga itu tidak butuh uang kita, mungkin keluarga itu butuh tenaga kita untuk membantu. Mungkin keluarga itu butuh pemikiran kita, gimana solusinya. Tapi seringkali kita sebagai manusia sudah berpikiran negatif. Lakukan kebaikan terus-menerus selama kita hidup. Selalu memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kalau selama kita hidup, kita memberkati keluarga kita, memberkati orang-orang sekitar kita yang membutuhkan, bahkan memberkati pekerjaan Tuhan, saya cuma mau katakan, semua walaupun kondisi kita ini kurang, kita memberkati keluarga, kita memberkati orang sekitar kita, memberkati pekerjaan Tuhan, walaupun kondisi kita kurang, itu juga tidak akan membuat kita jatuh miskin, saudara-saudara. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai kok. Tuhan tahu. Hari ini saudara kurang, tapi saudara memberikan apa yang jadi seperti janda Sarfat. Dia memberikan apa yang terbaik. Apa yang kita berikan semua untuk keluarga, perhatian, bahkan untuk orang sekitar kita, itu tidak akan membuat, bahkan untuk pekerjaan Tuhan, tidak akan membuat kita jatuh miskin, saudara-saudara. Karena Tuhan berdaulat atas hidup kita. Apapun yang kita tabur, pasti kita tuai. Begitu juga sebaliknya. Meskipun kita bersusah payah bekerja pagi sampai malam, kalau semua itu berkat bukan datang daripada Tuhan, semuanya akan sia-sia. Itu semua ada di Mazmur 127. Hari ini berkat tidak berbicara soal materi. Berkat juga bisa bicara soal apa yang kita punya. Berkat juga bisa bicara talenta kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita untuk merhatikan keluarga. Ayo, ubah cara pandang kita. Bagaimana kasih bisa tetap ada dalam kehidupan kita, selalu memberikan yang terbaik apa yang kita miliki. Poin kedua yang akan saya bagikan, jangan ikut arus dalam penghakiman. Saya akan buka dulu di Amsal 25, Amsal 25 ayat 22, atau saya langsung buka aja ya, di Matius 7. Matius 7, ayat 1 sama 2. Matius 7, ayat 1 sampai 2. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan padamu. Kenapa kok saya katakan di Matius juga, Matius 7 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 2. Ingat saudara-saudara, kadang saat kita ikut penghakiman, saat kita, karena penilaian kita terhadap seorang, itu juga menghilangkan karakter kasih yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menghakimi orang lain. Kita menghakimi mereka penipu, pencuri. Kita menghakimi mereka, nabi palsu mungkin. Kita menghakimi mereka. Kita menghakimi kelemahan mereka. Pernahkah kita saat ini kita katakan cuma satu hal yang saya ingin katakan. Kalau saat ini kita punya kasih, kita nggak akan serupa dengan dunia. Karena penghakiman itu menghilangkan karakter kasih dalam kehidupan kita. Ingat saudara-saudara, ukuran yang kita pakaikan untuk orang lain, itu ukuran yang sama juga akan Tuhan pakaikan buat kita di tempat ini. Kita harus jadi seorang Kristen yang beda. Kristen yang tidak mau menghakimi, tapi Kristen harus punya karakter kasih dalam kehidupannya. Kasih itu juga mengampuni. Bilangnya mengampuni, tapi di belakang menghakimi. Syukur, tahu dia nipu kanan kiri.
Jangan pakaikan penghakiman di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara pernah baca di firman, yang Tuhan seorang raja melunaskan hutang, orang yang punya hutang, ketika orang yang punya hutang itu ada seseorang punya hutang, dan dia tidak mau melepaskan juga, apa yang terjadi? Dia juga dilempar di dalam kegelapan, sama ke dalam neraka. Penghakiman yang sama Tuhan pakaikan, bahkan mungkin akan lebih. Karena penghakiman itu membuat kita semuanya jauh dari karakter kasih. Karena kita tidak pernah tahu apa yang kita hakimi ini di depan benar atau salah. Mungkin menurut kacamata kita salah. Tapi kita nggak pernah tahu, saudara-saudara, bahwa penghakiman itu kepunyaan Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Tugas kita sebagai seorang Kristen hanya mendoakan supaya orang-orang itu benar-benar bertobat. Kalau kita di sini semua, kalau punya karakter yang suka menghakimi orang, saya cuma mau katakan, apakah kita di sini ini tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa? Kita pasti punya dosa. Kita tidak terlepas dari masa lalu. Tapi apa yang terpenting saat ini? Pertobatan. Karena saat kita menghakimi seseorang, penilaian kita pasti penilaian yang buruk. Dan penilaian yang buruk itu akan menghilangkan karakter kasih di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa diri kita paling wah, paling bagus, apa bedanya kita ini seorang Kristen yang benar-benar mengenal kasih atau seorang Farisi? Kita tahu semua saudara, Farisi itu apa? Orang Farisi itu orang yang berdoa yang dilihat orang, bahkan dia pada saat berdoa dia bilang, Tuhan aku sudah berpuasa, aku bakal memberikan ini. Bukan itu yang Tuhan mau lihat. Tapi Tuhan mau lihat hati yang mengasihi sesama. Hati yang selalu mengampuni. Kita harus jadi orang Kristen yang tidak boleh ikut dalam arus penghakiman. Tidak boleh menghakimi satu sama lain. Kita cuma harus berdoa untuk orang-orang yang saat ini mungkin jatuh di dalam dosa. Nah, poin ketiga, jangan mempunyai tujuan ingin dipuji, tapi lakukan sebagai perintah dari Tuhan. Seringkali kita memberi, kepingin dipuji, kepingin orang lain melihat, seolah-olah kita seperti malaikat. Tetapi uang itu semuanya, tapi lakukan itu sebagai perintah dari Tuhan. Ayo, jadilah seorang Kristen yang luar biasa. Poin pertama yang saya ulangi, selalu memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Hari ini, mungkin di tempat ini, ada kita di tempat ini yang belum tidak memperhatikan keluarga kita. Tidak memperhatikan suami kita maupun istri. Tidak memperhatikan sekeliling kita. Ayo, jadilah suatu pribadi, karakter kasih, yang memperhatikan segala sesuatu. Memberikan yang terbaik ini bukan berbicara materi, saudara. Memberikan yang terbaik ini juga berbicara waktu yang kita berikan buat keluarga, pemikiran. Dengan yang kelihatan aja, kita nggak bisa memperhatikan. Kita masih bisa egois. Bagaimana dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Apakah kita ini bisa setia? Kalau saudara memberikan waktu, mungkin bahkan hari ini, mungkin saudara ada yang diberkati, bahkan memberikan sedikit apa yang menjadi berkat untuk saudara, bahkan keluarga, yang sekitar kita yang mungkin perlu, bahkan untuk pekerjaan Tuhan, mungkin ada yang jadi tulang punggung untuk keluarganya, untuk menyekolahkan adiknya. Semua itu loh, kalau saudara lakukan tanpa mengeluh, itu tidak akan membuat saudara jatuh miskin. Karena saudara harus tahu, ada berkat yang Tuhan titipkan melalui tangan saudara untuk orang-orang yang berhak menerima itu. Kadang kita memikir, waduh kalau aku berkat, aku tak kasih saudaraku atau orang sekitar, aku tidak bisa beli ini dan beli itu. Ingat saudara-saudara firman yang saya berikan tempo waktu yang lalu. Kita ini bukan pemilik, kita ini pengelola.
Ayo, ubah cara pandang kita. Supaya karakter kasih ini ada selalu dalam kehidupan kita. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Ini tidak berbicara soal materi saja ya. Tapi waktu, juga perhatian untuk keluarga kita. Jangan ikut arus dalam penghakiman. Karena saat kita ikut dalam arus penghakiman, karakter kasih sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Kita cuma bisanya melihat kesalahan orang, tapi selumbar balok dalam mata kita tidak pernah bisa melihat. Karakter kasih ini harus ada dalam kehidupan kekristenan kita. Jangan mempunyai tujuan ingin dipuji, tapi lakukan sebagai perintah dari Tuhan. Ayo, kita ini dombanya Tuhan. Kita bukan kambing hari ini. Ikuti Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita susah untuk mengampuni. Susah untuk segala sesuatunya. Nggak bisa. Tapi karakter kasih ini juga harus ada dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, harus ada. Karena kita orang Kristen. Karena kita hidup, semua ini karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bisa kasih kesempatan buat kita, mungkin hari ini ada yang melakukan dosa besar, dosa kecil, Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Kenapa kita nggak kasih kesempatan untuk orang lain? Kalau kita sekarang, kita minta nih sama Tuhan, sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan, aku minta yang baik, yang terbaik. Saya cuma mau tanya, kalau kita memberi untuk seseorang, pernah kita memberikan yang terbaik? Kita mungkin hari ini ada yang memberikan hanya sisa-sisa. Sisa apa? Sisa waktumu buat keluargamu. Sisa apa? Sisa pikiran. Kalau orang lain mungkin di sekeliling kita ada atau keluarga yang lagi kesusahan, kita cuma bilang ya dijalani mau gimana. Kita merasakan apa? Bukan kita yang kesusahan kok. Ngapain kita ikut mikir? Seharusnya apa yang kita lakukan? Kita harus bergandeng tangan. Kita saling mendoakan. Itulah karakter kasih dalam kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Kalau kita masih egois, tidak memperhatikan orang lain, keluarga sekitarnya, saya cuma katakan satu hal. Kalau Anda mengasihi Tuhan, saya juga mengasihi Tuhan. Saudara juga mengasihi Tuhan, saya juga. Kalau kita tidak pernah merasa peduli, merasa cuek dengan lingkungan sekitar, bahkan keluarga, orang tua, atau adik, atau siapapun, berarti sama kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada perkataan bilang, saya mengasihi Tuhan, tapi keluarga, orang sekitar, kita cuek. Kita tidak tahu mereka penghidupannya seperti apa, kita tidak mau tahu. Belum tentu loh keluarga ini datang sama kita bicara materi. Orang tua datang sama kita bicara materi. Enggak. Mungkin orang tua datang sama kita cuma mau bicara supaya kamu mengerti, nak. Aku butuh waktumu, aku mau kamu datang berbicara, cuma berbicara saja sama saya. Meluangkan waktu. Ayo, perhatikan keluargamu. Perhatikan saat ini sekelilingmu. Jangan jadi orang yang cuek. Karakter kasih harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi keluarga kita, memperhatikan apa yang kita perlu, keluarga kita perlu, saya percaya, saudara bersama saya juga mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan ini. Ya, ini aja yang saya mau sampaikan. Yang Tuhan mau dalam firman ini. Ayo, saat ini kita doa dulu. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Bahkan kami hari ini mau melepas segala kepahitan dalam kehidupan kami. Kami mau punya karakter kasih Tuhan. Kami mau punya karakter kasih dalam kehidupan kekristenan kami. Kami mau memberikan yang terbaik. Bahkan kami tidak mau ikut dalam arus penghakiman. Bahkan kami mau melakukan semua itu karena perintah-Mu Tuhan. Tuhan, setiap firman-Mu kami percaya akan tersimpan di dalam loh hati kami yang paling dalam, dan kami percaya firman yang Kau taburkan ini tidak pernah kembali sia-sia dalam kehidupan kami. Dan apapun yang saat ini menjadi perintah-Mu, kami percaya kami mau melakukannya, karena kami mau mengasihi sesama kami. Bahkan kami mau Tuhan datang di bawah kaki-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.